gila kau oke abis gue tusunin debu ya, abis gue tusunin debu ya kata gua. Ini kagak ada tim lain apa yang bisa ngeratain kata gua. Ini bocah Thailand, Mm-mm. ahik-ahik. Kemarin dia kan sempet juara PPS, Mm-mm. tapi dia kalah sama Preman Pastur. Jadi tuh persaingannya jadi kurang sehat menurut gua. Lu lebih setuju acara 1 hari 6 round abis atau yang kayak dibikin jadi 2 hari gini? Supply, ini dia ngobrol Blay yang udah lama ya kan nggak nongol gara-gara dari kemarin FFAC mulu. Nah, berhubung tentang FFAC, gua sudah bersama salah satu pelakunya juga nih FFAC perwakilan Indonesia. Bang Mantet, apa kabar Bang Mantet? Gila. Sehat. Iya, tapi gimana nih Bang Mantet kalau ngomongin sehat, hasil dari maksudnya ini jatuhnya kan debut pertama lo ya? Sama anak-anak Iya, ya internasional iya gitu, benar. maksudnya wakilin Indo di FFAC. Kalau berdasarkan hasil, lu puas gak sih sama hasilnya? Kalau berdasarkan hasil sih nggak puas karena kan kita sebagai perwakilan Indonesia juga pengen punya pencapaian Betul. lolos ke final dulu gitu. Ah, Ya, tapi kalau untuk performanya sih lebih puas. Emang sih di tim luar itu lebih gimana gitu. Dia lebih mainnya tuh lebih berasa banget. Gua pun juga baru ngalamin pertama kali ini kan gila main luar tuh main kayak gini. Ya kan. Jadi kita harus bener-bener beradaptasi. oke. Nah, yang jadi seru tuh sebenarnya gue pengen nanya juga pendapat tuh tentang ini kan masih kendala pandemi dan segala macam. Mainnya jadinya Iya. masih harus online. Tapi dengan Heeh. fasilitas yang disediain Garena menurut lo itu udah cukup gak untuk nopang main online? Udah cukup banget sih menurut gua. Karena kan kita udah di setiap tim tuh ya kan di sana tuh udah dikasih nih untuk tim A di sini, tuh B di situ dan ada sekatnya juga kan. Eh, Dan di kayak akuarium lah gitu. benar. Itu emang Ya akuarium jadi standar e-sports internasional kayak gitu. iya, orang yang main pun di dalam nggak kedengaran sama yang di luar, begitupun juga sebaliknya. Oh, nggak Jadi kedengeran pure tuh bang? nggak kedengaran sama sekali. Jadi pure yang di dalam itu player ya kan dia track setelah dia ya kan buat apa sih namanya ngekill sorak-sorakan setelah dia. Kita yang di luar nggak dengar. Begitupun juga yang di luar. Kita mau ngomong apa track-trackan yang di dalam nggak bisa dengar. Oh, jadi bagus banget tuh ya untuk jaga fokus anak-anak berarti ya. Ya benar, bagus banget sih itu. Oke, jadi secara fasilitas kalau dari Garena no issue berarti ya bang ya. Cuman Iya benar. kalau ngomongin pas eksekusi hari H tuh kemarin, kalau bisa dibilang emang anak-anak lo sebenarnya udah maksimal tapi tim luar ternyata lebih maksimal, atau anak-anak lu di beberapa momen ada mistake yang bikin hasilnya nggak maksimal jadinya? Ya, itu sih juga kendala ya. Karena kan di pas di play-in kan gue udah nyatet nih Ya, tim yang harus diwaspadai ah, sama enggak, ah, ya kan? Dan kebetulan tim yang gue waspadai itu ya emang dia yang megang gitu. iya, Ya kan sempat juga kan ditanyain sama lu di konten lu tuh sebelumnya tuh. ah. Nah, di situnya. SAS tuh. Ah, Nggak, SAF. nggak, ini langsung gua potong dah. Apa yang bikin lu kayak anjir ini SAF dibanding tim-tim lain, kenapa SAF menurut lu? Kenapa ya? Menurut gua tuh dia punya komposisi yang pas ya Mm-mm. kan dari segi mekanik juga, strategi, segala macam lah. Pokoknya komplit lah. Mungkin dia sempat kehilangan momen juga ya di awal-awal, tapi kan dia bisa Betul. ngebuktiin di akhir-akhir. Iya. Ngejar ibaratnya ya bang ya, Ya konsistennya ngejar ya. juga, ngejar juga. Gila sih, Oke. mentalnya juga kuat juga itu dia. Kayak SYZ gitu lu udah expect juga apa? Itu malah di luar expect lu? Enggak itu sama juga. Karena gue kan Hmm. sempat ngomong sama bos gue juga nih ya, Ya. sama GM gue juga katanya, Mm-mm. Ted nih tim yang ini nih gimana? Saya sih udah pegang tiga tim yang bakal saya waspadai Haki, ya kan EZZ sama SAF. Nah kalau KOG enggak bisa kita urus di mil. Oh, oke, Nah, oke. Setelah aksi lu di Mil 2-0 uh, lawan KOG, maksud gue KOG loh, tim sekelas KOG gitu yang bener-bener diseganin semua region gitu. Kayak lu akhirnya nemuin sesuatu gak sih yang kayak artinya, oh ternyata tim luar gak sekeras itu loh, atau gimana? Atau emang kebetulan lu hoki atau apapun itu? Karena pasti kan ada nih orang-orang yang nyeletuk aja gitu ya kan. Kalau orang yang kayak ngerasa ngeremehin, pasti kayak ah lu menang hoki doang. Menurut lu yang sebenarnya terjadi itu hoki atau itu emang Indo ternyata skillnya segitu gitu? kita bicara soal
meta ya. Kalau Ya, kita meta kita tuh kan Indonesia tuh identik sama namanya barbar. betul, Dan mereka itu tim luar itu identik sama yang namanya objektif dulu nih. betul. Ya kan ke placement, di drop zone pun juga kita udah pelajari mereka tuh saling ya nggak ada yang namanya saling bertabrakan lah di Mhm. liganya masing-masing ataupun di Setuju, turnamennya masing-masing. setuju. Jadi kita bisa manfaatkan di situnya. Nah, gue kepikiran kayak gini nih. Kalau misalkan kita belum coba dan belum tahu hasilnya, kenapa nggak kita coba dulu? Apalagi ini debut pertama ya, Bang ya? Nah, iya apalagi debut pertama. Jadi gua lebih ke mentalnya anak-anak. Jadi kan suatu saat kalau misalkan kita lolos lagi, ya insya Allah lolos lagi lah ya. Amin. Mereka udah tahu nih anak-anak gue udah tahu nih udah dapat mentalnya dan udah tahu nih harus ngapain gitu. Oh, kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Sebenarnya ini lumayan menjawab pertanyaan kita-kita gitu. Karena kan selama ini kita diwakilinnya as Indonesian representative tuh dari EVOS gitu kan. Nah, cuman emang mostly kan abang-abang dari EVOS karena satu dan lain hal. Jadi permainannya tuh nggak kayak yang SES gini yang bener-bener drop zone sama, bener-bener diberantemin di situ saat itu juga. Nggak yang kayak geser dulu habis itu datang lagi gitu. Nah, apakah ini juga dari Bang Mantet sendiri atau teman-teman SES sebagai pesan juga untuk tim-tim Indonesia yang lain supaya nggak takut sama tim luar atau seperti apa Bang Mantet? Menurut gua gini ya, Oke, drop zone itu menentukan hasil ya setuju. ya. Ketika lu nempatin drop zone yang bener-bener lu udah kuasain dan lu saat waktu rotasi lu mau kemana dan harus kemana, itu mungkin hasilnya bakal maksimal. Ya, Sayangnya aja, gua kemarin tuh kehilangan momennya tuh di situ doang. hmm, Ya, jadi gua sempat ngerubah drop zone gue juga, meskipun gua juga sempat megang di situ juga, kayak misalkan di Kalahari gua kan pernah megang di konsil juga. ya, Nah, itu udah dapet. Cuman emang zonanya nggak mendukung aja jauh, jadinya gua lebih ke mana gitu, lebih gamblingnya, lebih banyak gamblingnya sih. ya. Emang lumayan lebih banyak gamblingnya ya. Tapi balik lagi pertanyaan gue masih belum terjawab. Berarti dengan game plan lo yang seperti itu, kalau impact untuk teman-teman tim yang ada di Indonesia yang one day mungkin tim lain ngewakilin Indo juga, lo pengen kasih pesan kayak gitu atau emang ya gue ya gameplay gue kalau lo mau ikutin gue syukur enggak ya udah apa gimana? Ayo sih ke tim-tim yang bakal wakil Indonesia. Gue yakin sih setiap tim itu punya caranya tersendiri buat tampil ataupun buat main di pertandingan tersebut. Jadinya gua nggak bisa maksa untuk nyaranin tim yang ini untuk main kayak gini, nggak. Karena kan setiap tim itu beda-beda. Oke, Ya. oke, ngerti. Tapi paling Tapi enggak gitu ya bang ya? ya kayak paling nggak gitu. Ya kita bisa ambil contohnya aja lah. Ah, Ya ah. kan kita ambil contohnya aja. Gua yang udah main ataupun nanti tim EVOS Divan yang bakal main di final. Kita lihat aja apakah hasilnya serupa atau enggak gitu. Ya gue sih berharapnya nih tim kita nih yang di Indonesia nih yang wakil Indonesia itu di final tuh bisa dapetin hasil maksimal. Eh, amin. Itu harus kita Ah, aminin bareng-bareng. Nah, sekarang bagian proses, gue pengen tahu nih dari kacamata seorang coach Bang Mantet, penilaian lo ah. nih, 1 sampai 100 itu kemarin teman-teman terutama Thailand sama Vietnam ada di angka berapa dan tim Indonesia 1 sampai 100 ada di angka berapa? Overall statistik maksudnya atributnya, player. Kalau untuk atribut pemain untuk Indonesia sih gue masih megang di Indonesia mungkin di angka 70-80 lah. Oke, oke. Kalau Thailand itu masih di bawah kita lah. Oh ya? Ya, gue yakin banget itu. Karena Wow. karena kenapa ya? Karena gue bilang mungkin lah gini ya. Kita bicara soal EVOS EVOS kita Phoenix ya. Ya, Evos Phoenix. Ya, EVOS Phoenix itu. Kemarin dia kan sempat juara PPS, Mm-mm. tapi dia kalah sama Preman Pastur. Iya itu bang. Nah ini mau gue tanya juga nih, ini berkaitan nih sama sistem poin. Sistem poin yang baru kan, lu 1 kill 1 poin, ya Heeh. kan? Nah sementara kemarin tuh The Pillar tuh biasa main juga, kayak bahkan tadi di Piala Presiden juga sistem poinnya beda, ya kan? Sistem poin lama tuh kalau 1 kill 2 poin. Nah itu Iya, bikin orang jadi barbar kan, bikin orang iya. jadi adrenalinnya naik kan. Itu menurut lu Mm. ngaruh juga apa nggak bang? Ngaruh ngaruh sih karena kita bicara soal poin ya. Ya, Yang pertama kalau untuk poin yang sekarang itu yang kita pakai sekarang kan satu poin itu 1 kill. ya Itu Buaya 12 gitu lebih ya. ya boleh 12. Itu menurut gua lebih balance-nya sih. Lebih banyak balance-nya. Ya. Ya. Kalau poin yang dipakai di Pilpres sekarang yang Pilpres sekarang nih ya, yang 1 kill itu 2 itu kill masih mendukung banget itu. Soalnya kenapa? Kita bicara soal tadi lah Ya, hasil tadi ya. betul.
Tadi tim gue tuh jauh banget tinggalan sama Eko. Ya, betul. Ya. Ya. Tapi gue bisa manfaatin itu dengan kill. Ya. Jadi kesimpulannya kalau sistem poin lama itu lumayan nguntungin untuk tim yang punya gaya main agresif, ya kan? Jadi tim yang main pasif itu mau nggak mau tertuntut tentang agresif, tapi kalau sistem poin yang Betul. baru itu lebih balance gitu ya, Bang ya. Iya bener. Oke. Gitu soalnya kita bicaranya gini aja ya. Nah, Waktu pilpres yang sekarang kan gue poinnya 20. mm-mm. Lu cuma butuh 10 kill aja. Ya, Setara dengan gue ya. Sedangkan poin yang sekarang itu Boyanya 12. ya, Ya, 1 kill itu 1. Berarti betul. lu harus dapetin 12 kill. Iya. Lebih balance intinya ya. Iya lebih balance. Sedangkan di turnamen besar itu aja buat dapetin 1 kill aja rada susah. Betul. Jadi orang mostly bakalan cenderung main pasif. Nah, tapi karena tim-tim Indonesia cenderung udah biasa main di bawah tekanan, harus main agresif dan segala macam. Makanya kayak kejadian kemarin Phoenix Force diratain sama TP itu mungkin banget ya akhirnya ya. Iya mungkin banget itu. Bahkan KOG juga diratain SES juga mungkin. Tapi itu menurut lo KOG kurang di mana, Bang? Kesimpulannya, Bang? Mil. Kurang prepare sih menurut gua. Oh ya? Iya. Oh berarti ini, tunggu. Berarti ini lebih ke arah lu yang udah tahu mereka turun persisnya di mana, ngambil lootingannya di kempon yang mana, dan lu pelajarin itu. Iya. Wow. Karena gini ya, gue tuh ngasih kebebasan ke anak-anak nih. Ya. Ya kan ya. Ah. Bahkan ada kejadian kayak gini ya. Mereka itu sampai pengen ngelawan kita di mil dia pakai kla. Asli, kemarin gue lihat. Ya, kemarin gue Pakai lihat. kla. Pasti. Masih kepake Dan- itu ya. Itu. Dan gue suruh anak-anak gue hati-hati. Ya kan, ini bocah Thailand. Mm-mm. Ahik-ahik. Iya, ahik-ahik. Iya. Apapun juga dipakai. Malah gue sempat kepikiran gimana kalau kita pakai Falcon 4. Oh, Kata anak-anak. kayak EVOS zaman dulu tuh ya, Falcon 4 ya. Ya, jadi Iya. buat turun cepot langsung aja. Kata Ah. dia nggak usah, kita bisa atasin kata anak-anak. Ya kan kalau misalkan mereka begini-begini oke lah. Mm-mm. Gue percaya sama anak. Anak-anak juga percaya sama gue. Oke, kita jadi satu skenario akhirnya berhasil. Ah. Yang gue expect-nya ini malah hakinya turun di crossroad. Itu aneh tuh ya malah ya. Padahal dia Ya, expect-nya itu mod dia. host kan, mod host ya harusnya. Mungkin dari pesawat yang jauh kali ya, jalur pesawat yang jauh. Jadi Oh, gue iya. nggak tahu juga. Ya. Jadi ada satu orang yang naik motor ke distract ya kan sama anak-anak gue, udah keculik. Akhirnya ya gitulah. Gue Tapi juga nggak tahu Bang, itu. jujur Bang, gue juga sebagai kemarin nge-cast juga pas di gameplay lu tuh merinding banget sih gue ngeliatnya. Maksudnya tim Indo tuh ternyata diaduin sama tim luar nggak sekeras itu. Ternyata tim luar gitu tetap mati-mati juga ya. Karena apa ya? Karena darahnya sama-sama 200 ya Bang ya. Nah, iya sama-sama 200. Sekarang kita bicara gini ya, kalau belum dicoba mana tahu hasilnya. Oh, tuh ya guys ya, ini penting ya untuk kalian yang mungkin lagi berproses, kalian mungkin stuck timnya dengan rotasi yang itu-itu aja, mungkin bisa dicoba hal-hal baru biar tahu perbandingan hasilnya seperti apa. Dan by the way, sebelumnya congratulations dulu deh. Ntar kita jumpa lagi kayak di Bali. Ya elah. Jadi ngeri gue banget. mau mancing di laut. Mau mancing di laut ngapain sih Bang Mantet? Lu aneh-aneh nih Bang Mantet nih. Tunggu. Lu kepikiran gak sih sebenarnya, maksudnya kan lu kemarin habis diterpa yang kayak FFHC, terus hasilnya maksudnya nggak sesuai harapan tapi secara performa oke. Pasti capek dong Bang, secara mental, secara fisik capek, tapi lu masih bisa ngegas lagi itu cuma jeda sehari doang. Apa sih yang bikin maksudnya pro player tuh bisa keep up dan lu tetap jaga tuh stabilnya anak-anak? Tidur sama pola makan sih. Pola tidur sama pola makan. Oke, Iya. kita bahas pola tidur dulu deh. Pola tidur seperti apa yang diterapin sama teman-teman SES? Kalau dari gua itu batas maksimal untuk latihan itu jam 11. Itu jam 12 ke atas itu harus sudah pada tidur. Jam Oke, 12 ke atas ya. Maksimal jam 1 dah. jadi nggak ada skema yang kayak oke, kita latihan sampai jam 11, habis itu jam 12 sampai kelar kita bahas evaluasi. Enggak gitu. Langsung tidur habis latihan. Kalau untuk habis latihan pasti ada namanya evaluasi. Maksud iya. gua selesai aktivitasnya itu ya udah di jam situ. Oh, include udah jam 11 pokoknya udah kelar evaluasi nih intinya nih ya. Sisanya free Kayak time gitu. dikit, habis itu merem dah tuh pokoknya. Iya, bercanda-bercanda dikit lah ya kan sambil nyemil-nyemil gitu. Oke. Karena kan kalau kata orang tua kan nyemil-nyemil kan bisa
apa sih namanya, nyatuin chemistry juga. Bisa Oh bercanda-bercanda lebih iya, enak. benar Pembahasannya benar. lebih enak gitu kalau sambil nyemil. Betul 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 betul. Dan em, tunggu, bangun jam berapa berarti player? Kalau bangun karena kita dituntut buat bangun pagi ya, maksudnya dituntut buat bangun pagi karena ada event Piala Presiden ya. Jadi gue udah biasain untuk jam 9, jam 10. Jam 9 jam 10 anak-anak pokoknya udah harus Ya, bangun gitu ya. iya. Tapi Oke. kalau nggak ada event seperti ini mah ya udah biarin mau bangun jam 11. Oh, oh ternyata bebas, Bang. Nggak bebas juga sih. Yang jelas jam 1 tank itu udah masuk ke jadwal latihan gua. Udah dapat Oh, porsinya. ngerti, ngerti, ngerti. Jadi, lo mau bangun jam 11 mau bangun jam 12 bodo amat. Yang penting jam 1 lo harus standby buat siap-siap latihan di room gitu. Nah, betul. Jadi tuh jam 1 itu lu udah selesai makan, lu udah selesai sholat, terus segala macem lah. Ngerti? Ya, ya. Ya. Bener, itu udah include apa isoma istilahnya gitu ya. Heeh. Oh, gitu dari ses ya. Efektif berarti, Bang ya. Alhamdulillah lumayan efektif tuh ya. Iya, karena gini, Ji, ya. Kalau menurut gua kan, apalagi kan kita main di skin kompetitif yang dimana pro player-nya tuh harus dituntut kayak kecepatan tangan lah, Betul, sinkron otak lah segala macam. Nah, betul. itu diaturnya dari tidur. Harus dari tidur ya, soalnya bener gue juga setuju, ada juga beberapa sumber mengatakan tidur yang paling efektif itu adalah tidur malam, walaupun lu seberapa dan sesedikitnya, kalau yang penting lu tidur malam itu lebih efektif ketimbang lu begadang dan jam tidurnya kebalik gitu ya, Bang ya. Oke 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 oke, ngerti. Oke, itu kan dari segi jam tidur. Terus dari segi pola makan, tadi lu sempat mention pola makan, itu segitu pentingnya. Maksudnya apa sih yang dilarang, apa sih pantangannya? Gue kasih tahu kalau di ses Nah, itu nih ya. apa nih? Eh, kita tuh nggak pakai catering, nggak pakai mesin segala macam. Kita tuh masak sendiri. Oh, masak apa? Ya, ya macam-macam. Kayak misalkan ada sayur ya sayur, ya kan Mm. kayak terong, terus gal kangkung segala macam kayak gitu. Oh, jadi emang yang seputar persayuran duniawi lah intinya ya. Nah, Kalau yang kayak ya kayak maksudnya junk food gitu, apa ayam kremes gitu, ayam penyet gitu segala macam masuk juga tapi. masuk, cuman nggak dijadiin masih nggak jadiin menu utama gitu. Maksudnya kalau buat Oh. mereka buat nyemil bosan makan, maksudnya bahan persediaan lagi habis nih, ya kan di kulkas buat masak, ya mereka beli. Oh, nggak apa-apa dibebasin, tapi menu utamanya Iya, tetap dari GH itu sayur dan dimasak sendiri nih gitu. masak sendiri. Yang masak Mas Kris sama gua udah itu Wah, doang. keren, keren. Jadi peranan Jadi coach tuh, ya. jadi Gila. gini Ji, Apa ya tuh? kan. Jadi apa sih namanya? Kita nih ada orang 8 ya. Ya, betul. Ada tugas masing-masing. Lu kalau Mm-mm. mau makan, ya kan. Pertama, misalkan si Thanos nih, Hmm. nyuci beras. Dia masak nasi, Oh, keren. ya kan. Keren sih. Kebersamaannya tuh di situ tuh ya berarti ya. Iya, masak nasi. Terus si Jojo, ya kan. Jo nih persediaan bahan makanan habis ke pasar dia. Jojo ke pasar. Ya kan ada juga tuh di vlognya tuh di YouTube-nya Sesian. Ah, Terus apa sih namanya? Kalau misalkan nih cuci apa sih piring kotor nih yang bekas ini cuci ada tugasnya juga masing-masing. oh, Jadi kalau satu orang nggak ngerjain ya udah nggak masak. waduh. Tapi pernah kejadian. Enggak, alhamdulillah. Wih, keren. Keren sih. Keren sih. Salut sih gue sama anak-anak ses. Berarti emang disiplinnya tuh segitunya ya, Bang Mantet ya. Iya, dan itu eh, diterapin sama Mas Kris sama gue itu di season ini. Baru di season ini diterapin Di dan season berhasil. ini. Berhasil, alhamdulillah sih berhasil. Alhamdulillah berhasil. Oke. Kita balik lagi geser ke Piala Presiden nih. Tadi close qualifier 2 hari jatuhnya. Lu Ah, kangen gak sih Pak acara-acara yang jatuhnya long run gini? Karena kan kita udah lumayan engap ya. Jujur gue sebagai caster sih lumayan engap. Cuman acara mostly kayak cuman 1 hari kelar 6 round abis gitu. ah. Lu lebih setuju acara 1 hari 6 round abis atau yang kayak dibikin jadi 2 hari gini? Kalau begini, ya Ya, kan paling di day pertama kita manfaatin buat nabung poin nih. betul. Ya, terus kalian nganalisa Benar. tim-tim lain tuh mainnya kayak gimana. Mm-mm, Terus banyak hal dah yang dianalisa dari D1. Nah, mm-mm. masuk ke D2, Ya. gue tahu nih harus ngelakuin ini dan berhasil gitu. Jadi ada kejutan gitu loh. Tim yang digadang-gadang
bakal lolos ya kan, ataupun digadang-gadang bakal ada di posisi satu itu juga bakal berubah juga. Misalnya kita ambil Ah, contoh nih ya, Onyx nih, ya, kita nggak sangka kan Onyx itu dari table kanan ke kiri, ya, ya, ya setuju, kan. setuju, setuju. Itu Nah bener-bener di momen GPX, terakhir ya. iya GPX yang dari kiri ke kanan. Wah itu jauh sih, malah tukeran sama Onik ya. Ih, Iya. seru banget gak sih? Tapi Gila kata gue. kalau seandainya kemarin ya, let's say Piala Presiden Class Qualifier tuh cuman 1 hari, nggak ada yang berubah tuh berarti ya, dari papan kanan ke kirinya, kiri ke kanan nggak ada yang berubah ya? Gak ada yang berubah. Ya orang Wah, taunya ya begitu. iya, 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 iya. Orang taunya gitu. Jadi kesimpulannya, menurut Bang Mantet sendiri, ini cukup bermanfaat banget berarti ya, turnamen 2 hari ini bener-bener yang kayak nge-reveal dan membuktikan siapa yang beneran konsisten dan siapa yang beneran bisa mempertahankan apa yang udah dia punya gitu ya. Oke, oke, Tapi oke, oke. ya kekurangannya gitu bagi tim yang nggak bisa menganalisis dari D1 itu ya bakal susah juga buat ngejar. Oh iya, setuju. Setuju, setuju. Bakal susah Ujung-ujungnya malah ngejar. jadi tim yang kayak ada tim yang emang gabut terus iseng ke papan atas gitu kan untuk coba Eh, kontes. Ada iya, tim yang malah jadi emang makanannya sih papan atas ini gitu ya. iya betul betul betul. Iya, sebenarnya ini Ya, sama kayak di FFC kemarin juga kan, tim-tim yang di papan iya, bawah kemakan aja jadinya gitu ya. iya dan hampir ya untung gua nggak kemakan. Gila, gila, gila. 63-48 lo, ngeri lo, KOG cuma dikasih 48 poin, ses 63 sih. 2 kali buyah, Aneh banget ya, 2 kali buya dua masa kali poinnya di bawah buyah. ses. Gue udah puyeng Ci, ya kan gila kau oke abis gue tusunin debu ya, abis gue tusunin debu ya kata gue. Ini kagak ada tim lain apa yang bisa ngeratain kata gue. Gemes gue Ci serius. Tapi bener ya, ternyata kesimpulannya tim-tim yang kayak digadang-gadang kuat, bisa nahan main sampai late game, coba deh tabrakin early-nya. Di situ baru Iya. kelihatan kualitasnya secara keseluruhan ya. Nah betul, Haki nih 6 Ya, match kemarin. ya. Tusunnya sama siapa gue doang, nggak ada lagi. Iya juga lagi. Wah, bener-bener Tapi masih posisi satu. Coba kalau dia nggak tusun, berapa tuh poinnya? jauh banget ya. Wah, gila, lebih dari 100 kali ini aja 101 ya kan. 101. Kata gue anjir anjir. Iya, iya, iya. Tapi gini Bang, dari Piala Presiden ini kan nanti mainnya di Bali final dan Evo sudah dapet slotnya gitu juga kan. Sama teman-teman yang komunitas lain juga dari final regional. Sisa open qualifier nanti di tanggal 28. Itu barengan sama grand final FFC. Lu udah ada persiapan sesuatu nggak sih untuk grand final Piala Presiden tuh di Bali gitu? Nanti kan Desember kalau nggak salah Bali ya. Iya. Ya, itu udah ada persiapan belum sih? Maksudnya kayak ketemunya kayak dia lagi gitu yang dari major scene-nya gitu. Ada persiapan gak sih? Untuk persiapan ada, tapi gue belum pastiin gue bakalan nerapin itu karena gue masih menunggu dua tim lagi kan? Betul. Ya Open dua tim lagi qualifier. tuh. Dua tim lagi tuh. Baru kalau misalkan dua tim lagi gue udah tahu nih lawannya siapa-siapa aja. Nah itu baru gue pastiin. Tapi gini. Gambaran sih udah ada sih. Udah ada gambaran tuh. Nah, Tapi gini, Bang. Kayak kalau ngomongin ini kan berarti lu jatuhnya gabut nih ya kan? Gabut dong. gabut. Gabut Iya banget. gabut. Ya kan udah nggak ngapa-ngapain. Kesehariannya Ses tuh kalau misalkan yang lagi nggak ada jadwal, itu ngapain sih? Apa emang tetap lu adain schedule latihan apa internal scrim atau yang kayak ya udah bebas bodo amat gitu? Untuk biasa sih kayak gitu enggak. Gue sih biasanya nih kadang Mas Kris ya kan dia ngajakin anak-anak gue jalan-jalan gitu. Outing Kemana? ya, keluar ya, Nah, outing. bener. Nah itu bagiannya Mas Kris. Kalau untuk bagian gue, kalau misalkan emang gak ada jadwal udah gue fokus ke apa sih namanya skillnya anak-anak aja. Individu, berarti solo squad gitu. Individunya anak. Nggak melulu solo squad sih. Kayak Oh. ya kayak misalkan si supportnya si Jojo ya kan. Mm-mm. Masa dia mau solo solo squad terus? Kayak si Pung yang sekarang gua suruh pegang bom ya kan. Masa dia mau solo squad terus kan nggak mungkin. Nggak efektif berarti ya, nggak melulu berarti solo squad tuh efektif gitu ya. Ada efektifnya, ada enggak, tergantung dari role-nya masing-masing. Oke, itu dia ya guys ya. Jadi biar kalian juga lebih paham. Tapi kalau ngomongin efektivitas dan ngomongin roster nih, gue jadi penasaran ini dari Bang Mantet sendiri kira-kira kalau ngomongin value dah. Ini kan apalagi UZSS nih tim yang habis ngeratain tim internasional gitu, KOG, HQ gitu kan. Player termahal di SES menurut lu itu jatuh ke siapa?
Semuanya. Semuanya. Ya. Oke, starting from angka berapa? 2 digit, 3 digit? Kalau itu gua nggak tahu ya. Gua nggak Loh. ngurusin gitu-gituan. Serius, Ji, beneran. Soalnya menurut gua nih ya, Ah, ah. kalau kita bicara soal angka, Ya. ya kan meski jangan mentang-mentang lagi mau apa sih? Window transfer nih dibahas nih. Ntar aja banyak yang ngecat gua, jangan. Iya dong. Ya ini bener juga. Oh, lu takut juga tuh berarti. Takut goyang sama angkanya bagaimana? Itu juga sih. Itu juga sih. Gak soalnya gini, Oke, oke, ya gimana kan. gimana? Gua mereka tuh kayak apa ya? Menurut gua tuh satu sama lain tuh saling melengkapi empat-empatnya. Bahkan lima-limanya masih Raden kan, Noten. Ya. Nah, ini tuh kalau dicabut satu kayak kayak gimana ya? Kayak sayur kurang garam gitu loh. Oh, langsung rasanya tuh kayak sayur kurang garam walaupun yang hilang cuma satu gitu. Iya, Berarti soalnya udah sepaket fix nih. gini Ji menurut gua Ji. Oke, gimana Mereka gimana? itu tuh bukan lagi namanya sebuah tim, tapi Hmm. kayak udah keluarga banget dah. Gua pun juga ngerasanya ke anak-anak juga gitu. Oh, iya ngerti gua nih arahnya kemana. Jadi sebenarnya yang bisa kita simpulin adalah tim yang emang solid, tim yang emang kompak dan juga hasilnya juga udah berbicara adalah tim yang benar-benar lu nggak bisa tanpa satu player pun tuh lu nggak bisa gitu ya. Jadi harus bareng-bareng terus gitu ya. Iya, Ini soalnya kan pentingnya berarti untuk lu tetap maksudnya nge-keep player nggak yang kayak lepas pasang gitu ya. nggak kan kita bicara hasil. Ya, Hasil di season 2 gua pertama kali terjun ke Master X itu season 2 ya. ya. Nah, itu hasilnya buruk. Waktu itu Hmm, pas padahal kita diperkuat sama si Yamil, betul, ya, sama Mang juga. betul. Nah, dan 3 player dari Secret Player kan yang sekarang Ya. si Bara, yang sebenarnya Bara sama si Noden. Ah, ah. Jojonya belum waktu itu. Ya, Terus kita bicara season 3. ya, Nah, season 2 itu hasil buruk banget itu, sumpah. Gue ya. sampai di playoff aja nggak lolos. Ah, ah. Nah, itu season 3 alhamdulillah ya kan bisa runner up di grup A. Nah, itu kan adalah suatu proses. Padahal di situ adanya tambahan player seperti si Pung, terus joinnya masuknya si Jojo lagi sama si Force. Ah, ah. Nah, terus di Thanosnya sempat masuk juga di pertengahan Betul, season 3. betul. Dan dari situ gue udah dapat gambaran dari karakter-karakter tersebut ya kan, dari Thanos yang baru masuk, gue pelajarin. Oh, karakter ini kayak gini, karakter itu kayak gitu. Ya udah, gue jadiin satu kesatuan maksudnya. Terus jadiin satu tim, nge-build mereka, nge-treat mereka, dan jadilah sekarang gitu loh. Wah, keren banget sih. Maksudnya berarti tetap it's a long journey ya, dan itu nggak instan ya Bang ya. Jadi Iya, penting bener. banget untuk lu tetap ada di sebuah manajemen atau tim e-sports, dan nggak yang kayak satu season hilang pindah kemana gitu, atau bahkan kayak satu season roster berubah lagi, nggak yang kayak gitu berarti ya Bang Enggak, ya. Lu tipikal enggak. yang bener-bener nge-build banget nih. Ini kurang di mana, ini kurang di mana gitu ya. Iya. Karena kita Oke. bicara soal sebenarnya udah ada contohnya, Ji. Ya, Kita bicara soal EVOSDA waktu itu. betul. Ya kan, masukkan si Abu sama si masukin si Straight. Street kan. Ya, Hasilnya pertama emang buruk. betul. Coba coba sekarang nih udah setahun berjalan. Ya. Ya Ya. kan? Hasil Udah berbicara ada gitu hasilnya. ya. Ada Iya, prosesnya juga yang dilewatin, ada ada prosesnya juga. tahun-tahun berdarahnya ibaratnya gitu ya. Iya, bener. Oke. Nah, tadi nyinggung season 3 nih. Deh. Season 3 kan itu bisa dibilang, setuju gak sih lu season 3 tuh golden eranya Free Fire? Bener. Ya, karena maksudnya Iya. semuanya jadi benar-benar saling kenal, sama-sama deket juga gitu kan satu sama lain. Iya. Jadi terbangunlah pertemanan. Kemarin gue denger nih dari beberapa sumber, meta pertemanan nih. Apa nih maksudnya meta pertemanan? Dari Bang Mantet sendiri nyikapinnya seperti apa? Dengan adanya desas-desus meta pertemanan. Meta pertemanan nggak etis sih kalau dibawa ke in-game. Soalnya menurut gue gini ya, Oke. gua sama si Aka Pacul Bonafide Ya. yang tadinya di Bonafide Mm-mm. temen. Hmm, Karena satu pot, Ya. ya kan, ya mau nggak mau gua hajar. betul. Gue potong rotasinya. Sama Bang Payat, Aura, temen gua, Ya. ya kan. Satu pot Haji Mumpung, Peter Dimil gua hajar. Iya juga. Benar. Itu kan yang maksudnya terjadi di pot lu doang. Kalau yang di pot lain, case-nya jadi ngebantuin satu pot yang emang temenan sama dia, itu gimana ceritanya? Lo tadi sempat ngomong gak etis, tapi kalau yang kayak gitu case-nya menurut lo gimana? Lo setuju atau yang gak setuju? Setuju. Jadi itu namanya battleground kan. Ya. Kita dituntut ini yang
survival lah, Ya, ya kan. Satu tim yang terakhir itu dia yang menang, ya. ya kan. Kalau misalkan lu ngedukung ini, jadi tuh persaingannya jadi kurang sehat menurut gua. Berarti nggak setuju ya adanya meta Iya, pertemanan maksudnya sampai dibawa ke in game. Kalau misalkan di luar iya, in game nggak masalah lu mau temenan sama nggak siapa gitu ya. masalah, nggak masalah. Gue mau temen sama siapa aja, gue jadi nggak jadi masalah. Gue kalau di luar gue ketawa-ketawa bang Payat. Ya. Cuma kalau udah masukin game, lu siap-siap ya, lu siap-siap Ah. tetap digituin. Oh, jadi perang psikis dah tuh ya. Cuman tetap Iya, maksudnya nggak yang kayak jangan nabrak gua, nggak gitu berarti ya. enggak gitu. Nggak Enggak, juga yang kayak tolong bantuin gua dong ngeratain dia biar dia nggak lolos gitu. Nggak gitu juga berarti. enggak. Gua Oh. bawa aja, ini kalau gua bawa aja, gua ngebantuin Bonafide biar bisa runner up karena kemarin di day terakhir kan poin gua udah di atas nih. Oh iya bener lu udah Bon dapat bintang. Bonafide itu lagi diinjak sama NXL. Gue bisa aja ngurusin NXL. Oh iya bener juga ya. Jadi kayak ibaratnya lu sekaratin NXL, Bonafide last hit gitu ya. Iya. Tapi lu Kalau nggak enggak, gitu. kalau gua nggak gitu. Ah, ah. Oke 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 Ya, oke. kalau gua nggak gitu. Gua kalau misalkan di luar, ya gue berteman sama siapa ya. Tapi kalau udah di in game, gue netral. Mau Netral ya. siapapun ketemu ya hajar. Iya iya iya. Apapun resikonya, apapun skenario nya, ya hajar. Oke, 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 oke. Jadi kesimpulannya Bang Mantet ini ada di pihak yang jatuhnya netral gitu ya. Tapi mendengar adanya hal tersebut, lu resah gak sih? Dan lu menyayangkan hal tersebut gak sih? Ada gitu, sempat terjadi. Karena kemarin gue denger dari Straw Hat kayaknya dia lumayan ngerasain gitu ya. Struggle, ibaratnya struggle dan dibikin susah dah tanda kutip gitu ya kan. Lo gimana tanggapannya? Tanggapan gue sih sangat disayangkan ya. Karena apa ya? Gue juga sempat ngeliat kan dari tim si ini, terus dia harus recokin tim di pot sebelahnya. Nah itu. Ya, nah itu dia. Jadi gua rada rada kita nih yang nonton tahu, Ya, tapi pelakunya ya kan pelakunya sama yang korbannya itu rada gimana gitu ya kan. Ini kok si ini ke gua gitu. Kok si ini nggak kesini aja padahal beda kepentingan gitu loh. iya 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 iya. Padahal maksudnya kayak secara sistem aja di FFML sendiri kan agak beda gitu sama region-region lain gitu. Region lain Heeh. global leaderboard semua musuh mungkin masih masuk akal. Kalau ini kan karena jadi pot masing-masing jadi kepentingannya masing-masing berbeda nih Bang ya. Ya, bener. Kayak gitu. Gitu. Ya 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 ya. Jadi itu kesimpulannya ya untuk teman-teman juga mungkin kalau punya pendapat boleh sertain di kolom komentar. Siapa tahu punya pendapat dan juga yang bisa membangun supaya ke depannya sini lebih baik lagi malah bagus banget gitu ya Bang. Nah, ngomongin teman-teman, ngomongin yang nonton. Harapan lu nih Bang untuk teman-teman yang lagi bakalan bermain nih nanti di grand final dan juga harapan lu untuk penonton yang mungkin dari dulu cuman jadi penonton doang tapi pengen jadi yang ditonton tapi nggak tahu gitu dan stuck gitu. Ya, gitu gampang sih. Kita kan awal dari komunitas juga ya. Ya, Dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. ah, Soalnya gini, buat kalian yang pengen ya mainlah ke panggung major mm-mm. sekelas FFML. Yang pertama yang kan selalu ikutin event-event yang diadain sama Garena karena semuanya tuh dari situ. Ya, Ya kan? Karena balik lagi, lu kalau misalkan menonjol itu bikin diri lu tuh terlihat. bikin diri Jangan lu sampai terlihat. bener terlihat ya kan. Ketika lu udah terlihat dan lu ada wah sih lu berkualitas nih, itu pasti ada yang narik, ada yang minat. Ada yang Yakin mantau gue. ya. Iya, pasti ada yang mantau. Gua pun juga gitu. Kenapa? Lu kalau misalkan kita bicara roster gue sekarang itu rata-rata dari komunitas. Iya, 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 iya. Bahkan Secret Player juga juara Royal Combat waktu itu ya. Enggak, waktu itu Royal Combat di Sorry. Secret Player enggak. Udah Di ses sesnya waktu itu ya. udah ses, ya udah ses. Oke, oke, Tapi kan oke. itu proses. Iya, benar, 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 benar. Ya Dan kan itu dari sebelum komunitas. iya, dari turnamen komunitasnya dulu nih, menonjol Iya. di mana-mana menang gitu kan. Akhirnya kelihatan gitu ya, Bang ya. Nah, benar. Bahkan gua kan sempet minta solusi sama lu juga, Ji. Waktu malamnya tuh sebelum finalnya. Emang iya ya? Iya, sama Bara waktu itu BDRX kan. Oh iya, Bara, benar Polri, juga. segala macam. Gua habis segala macam. Itu di situ semua sama lu. Astagfirullahaladzim, itu the moment pas lu pengen. Oh iya, ya ampun. Wah, it's been a long day sih. Itu lama banget waktu itu di Discord ya, rame tuh. Nah, Setim. itu dia. Wah, keren Ya sih. kan? Aduh, gue terharu sih ngingetnya. Ya ampun. Iya, iya, Terus iya, iya. sejarahnya tuh sejarahnya Sejarah. bener-bener karena anak-anak pengen juara nih, anak-anak pengen juara nih. Hmm. Ya kan? Terus coba minta saranin ini ya udah dikasih tahu.
Oke, oke, oke. Gila sih. Nyampe jam berapa waktu itu? Nyampe jam 2 apa jam 3 Iya, subuh? iya benar, nyampe jam 2 atau jam 3 gitu ya. Wah, Iya. gila. Gue jadi terharu dah kalau diinget-inget. Wow. Iya, dan gue juga inget tuh momen yang paling gak pernah gue lupain waktu gue FT sama Fori sama Bara itu. Dia main off mic nih dua-duanya. Gue Nah, komunikasi kagak kagak didengerin, maksudnya cuma didengerin doang, tapi dia nggak balas komunikasi gue lewat mulut. ah, Dia iya. main doang nih bang, berdua. Gue kenok di revive lagi. Main berdua, buya 2 kali gue. Padahal itu rosternya cuma 3. Satu orang DC gara-gara nabrak gitu, apa mental gitu. Wah, keren banget sih anak itu emang dari dulu. Iya, udah. Anjir, anjir. Gue juga ngerasain mereka kan waktu di komunitas perjuangan kayak gimana. Ya, Gila, gue terharu sih, serius dah. setuju. Apalagi kayak maksudnya ngelihat hasilnya sekarang. Wah, merinding ya bang ya kalau kalau kebayangin ya. Merinding banget. Iya, 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 iya. Dan maksudnya ini juga belum apa-apa lagi. Ini kayak maksudnya baru satu dari sekian pencapaian yang nanti bakal kalian raih bareng-bareng gitu ya. Amin Ya gitu kalau ya. ya amin ya. Kalau menurut gua nih baru awal sih. Ya, 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 Baru setuju. awal benar-benar karena apa ya? Kalau bisa kita bicaranya tuh turnamen tuh dan waktu itu masih banyak banget itu depan sana. Dan gua tuh pengen apa sih namanya? Tim kita itu di mana di saat tuh harus ses semua udah. Nggak ipos lagi ses Oh, semua. oke. Kapan lagi ya? Kapan lagi ya kan? Pengen ibaratnya gantiin eranya lah. Semua tim pengen menang, ya pengen tersorot juga dalam artian pengen dinotis juga sama teman-teman komunitas kalau yang jago, yang bikin history juga bukan cuman EVOS. Mungkin ada tim lain yang one day bisa gantiin sejarah-sejarah barunya yang bisa jadi itu tim SES atau tim lain gitu ya bang ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, Lagi setuju. selagi kalian mau berjuang ya kan dan mau belajar belajar terus dah. Ya, 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 ya. Oke, sebagai closing statement nih, teman-teman yang mau main di FFAC nih, sampai lupa nih di mention. Ini kan minggu ini nanti mau main nih di FFAC Iya. gitu. Eh, GPX sama EVOS, ada pesan nggak untuk teman-teman GPX sama EVOS? Kalau untuk teman-teman Gepek sama Evo sih gue yakin sama dua tim ini nih ya Ya, karena dua tim terbaik dari Indonesia gue ya, yakin lu bisa ngebantai-bantai asli. asli. Oke, berarti nggak ada cerita udah mau turun ke drop zone, geser, nggak ada cerita tuh harusnya. Buang-buang waktu yang ada lu nggak dapet resort. Oh, setuju gua. Setuju. Ya udah, turun aja, berantemin Iya, aja ya. iya, kalau nggak mau turun di situ analisa dulu ya kan ada musuh apa kagak, ada gitu doang. Oke, itu dia. Makasih banyak nih Bang Mantet obrolannya. Wah, seru banget. Dan Mm. by the way, gua doain semoga Bang Mantet sama teman-teman SES nih sehat-sehat terus ya kan sampai waktunya Amin, nanti. amin. Jangan lupa packing ya kan. Pastiin kalian di Bali nih nggak pakai baju jersey doang gitu kan. Ya kan? Packing yang Gue bener. Ya. mau bawa kain sarung biar banyak. Mau bawa kain sarung, nggak usah pakai kain sarung, koloran aja kan pantai. Iya. Ya yo, Iya, apa iya. malah mendingin. Oh iya bener juga. Ya udah pokoknya sehat-sehat terus Bang Mantet sama anak-anak SES. Amin, amin. Good luck juga nih untuk season depan ya kan. Berarti udah bisa dikonfirm SES season depan nggak ada perubahan ya. Gak ada. Oke, itu dia. Oke, ini dia Blay, ngobrol Blay gue bersama Bang Mantet. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Semoga apa yang dari tadi kita bahas ini bisa ada manfaatnya untuk kalian semua yang udah nonton. Dan semoga kalian juga sehat-sehat selalu buat yang pada nonton. Next, kita harus ngobrol sama siapa lagi? Komen aja di bawah pendapat kalian. Kalau gitu akhir kata gue Jispen dan juga Bang Mantet pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. Sampai ketemu di Ngobrol Blay episode berikutnya. Dadah.